Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Baik-baik kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Baik-baik kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalau kata Rasulullah SAW dikisahkan oleh Nabi Nuh disuruh berlayar kepada Allah SWT. Ya Allah, Nabi Nuh berlayarlah. Dijawab dengan Nabi Nuh di dalam doa-doanya, seperti apa ya Allah berlayar? Layarkanlah doa-doamu di atas langitku. Layarkanlah semua doa-doaku di atas langitku ya Nabi Nuh. Diajarkan oleh Allah SWT, oleh Nabi Nuh, disampaikan oleh baginda Nabi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, layarkanlah semua doa-doamu bakal umatmu. Seperti apa ya Allah saya berlayar ya, kalau kata Nabi, baginda Nabi Rasulullah, layarkanlah semua di dalam doa-doamu. Layarkannya itu adalah layarkanlah semua doa-doamu di atas langitnya kepada Allah SWT. Dan kedua, layarkan itu adalah gelarkanlah Al-Quranmu, bacaanmu kepadaku ya Muhammad di dalam langit-langitku. Begitu Allah Rasul, Allah kata Allah Subhanahu wa taala, gelarkanlah Al-Quranmu, mengajilah dan bacaannya dan bacaan Al-Qurannya sampai ke langit-langitku. Baginda Nabi itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah, layarkanlah dengan zikir-zikirmu sampai langitku. Ya gitu, berselawatlah dengan Rasul, denganmu berselawatlah sampailah ke langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu lo bisa menyampaikan ke langit-langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berlayar itu adalah layarkanlah doa-doamu. Jangan dihayalkan tapi tidak dilayarkan. Nanti kita kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dilayarkan lagi, ditayangkan ulang lagi. Maksudnya kita berjalan di masa selagi semasa hidupnya, nanti dikasih tahu tayangan hidupmu, inilah tingkah lakumu semasa hidupmu, kejahatanmu dan keburukanmu disiksa di api neraka ya kan. Inilah kebaikanmu di dalam doamu, di dalam mengajimu dan berselawatmu dan berzikirmu dan kebaikanmu. Inilah tempatmu ya. Itulah layar kehidupannya antara dua neraka, yang satu-satunya ke surga. Itu akan ditayangkan tempatnya di mana, tempatmu selayak tempatmu di api neraka apa selayaknya kamu di surga. Makanya nanti kan ditayangkannya di situ, di bahan pertanyaannya. Makanya baginda Nabi, layarkanlah doa-doamu hai Muhammad di atas langit-langitku. Itu mengapa ada kayu dan ada ini semua dari kayu-kayu ya, dari bambu, reng, kaso, balok, ya kan, kusen, ya kan. Ini tentang kayu ya. Mengapa dibilang bambu? Bambu itu adalah mampukah kau berjalan kepadaku hai hambaku yang kuajarkan seperti baginda Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bambu itu adalah membukalah di dalam doamu, dan bukalah di dalam Al-Quranmu, dan bukalah di dalam zikirmu, dan bukalah dengan selawatmu, dan bukalah tangan-tanganmu dengan kebaikanmu. Sekalian juga bukalah hatimu untuk satu dengan sama dan yang lain, dan buka hatimu juga untuk kedua orang tuamu yang membesarkanmu sampai seperti sekarang. Begitulah. Bambu adalah yang diciptakan seperti Nabi Nuh membuat kapal, diajarkan Allah Subhanahu wa taala, Nuh buatlah berlayar itu adalah kapal untuk persiapan dirimu. Dijawab oleh Nabi Nuh, seperti apa ya Allah bahan-bahan kehidupannya itu ya kan. Bahannya adalah kayu hai Nabi Nuh, dari pohon ya kan. Bambu kalah dalam hidup satu dengan sekeluargamu ya kan Nabi Nuh. Bukalah doamu kepadaku hai Nabi Nuh,
dan juga bukalah Al-Qur'anmu kepadaku hai Nabi Nuh, dan zikirlah kau kepadaku hai Nabi Nuh, dan berselawatlah kau dengan Rasulullah SAW Nabi Nuh, dan kebaikan itulah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala hai Nabi Nuh. Makanya bambu membuka dalam sholawat, dan bambu itu adalah hal yang bermanfaat di dalam Al-Quran. Kan ditulis semua hambaku kuciptakan di dunia ada di dalam Al-Quran. Bambu adalah membuka dalam hidup, ya kan, mendayung dan mendorong dalam hidup. Makanya bambu itu adalah membuka dalam hidup. Yang kayu-kayu reng, mengapa dibilang reng? Ringankanlah semua reng itu adalah kayu reng, ringankanlah semua dalam masalahku, di dalam beraktivitas kerjaku dengan doa-doa, bukan ringankanlah semua bebanku ya Allah dengan doa-doaku ya Allah, ringankanlah semua bermasalahku dengan ngajiku, dan ringankanlah hambaku di dalam perjalanan, dalam beraktivitas jalan kehidupan dengan berzikirmu, dan ringankanlah dengan kau berselawat dengan Rasulullah SAW, dan ringankanlah tanganmu dengan hal yang bermanfaat kebaikan. Makanya ringankanlah dalam kehidupan yang kata Rasulullah SAW, ya kan. Mengapa dibilang balok? Kaso dulu. Kenapa dibilang kaso? Ya kan, kalau ngaso itu, kalau kayak kaso kan kasolat lah, di dalam lohor, di dalam asar, di dalam maghrib, dan di dalam isya, dan di dalam subuh. Makanya dinamakan kaso. Ngasolatlah hambaku, ngasolajilah kau padaku, ngaso zikirlah kau padaku, ngasolawatlah kau kepada Rasulullah SAW, dan ngasokanlah tanganmu dengan kebaikan. Itu yang namanya kaso di dalam Al-Quran. Mengapa dibilang barokah? Barokah itu adalah berkah dalam hidupmu, hambaku yang selalu bersyukur padaku. Kuciptakan kau di dunia sebaik-baiknya dunia sampai akhirat. Yang ku berikan sedikit kau bersyukur, ku berikan setengahnya kau selalu bersyukur, ku berikan kau musibah kau selalu bersyukur, ku berikan kau penyakit selalu bersyukur, ya kan. Ku berikan separuh sisinya kau bersyukur padaku. Itu yang namanya barokah itu adalah rasa syukur diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari penyakit kau menyebutku bersyukur, alhamdulillah. Dikasih sedikit kau selalu bersyukur padaku, hambaku, alhamdulillah. Ku kasih setengahnya dalam kehidupanmu, kau selalu bersyukur kepadaku, hambaku. Itulah yang dinamakan barokah dalam hidupmu, selalu kau mengingatku, hambaku, ya kan. Namanya juga balok, ya kan. Kalau kaso semuanya kan udah, ya kan, ringan, bambu, ya kan. Semua itu gejala dari Al-Quran. Makanya Allah ciptakan sebaik-baiknya hamba di dalam Al-Quran, buat hambanya tahu dunia itu kecil, akhiratnya itu yang panjang. Makanya disuruh ngaji, disuruh beribadah, disuruh berzikir, dan disuruh berselawat, dan disuruh kebaikan. Itulah yang namanya yang dalam kehidupan kita, dunia pun akhirat. Dunia ini kecil, akhiratnya yang panjang. Makanya tuh para ulama, para habaib, yaitu yang panjangnya karena dia ngaji kebaikannya, itulah yang dia kerjakan. Akhiratnya yang panjang, dunianya mah kecil. Makanya para ulama dan para habaib kan begitu. Dicontohkan dari para guru-guru kalian, dari para ulama kalian, dari ustadz kalian, dan dari CC yang zaman dahulu kayak Sunan Kalijogo. Itu semuanya adalah yang bermanfaat. Dari nabi pertama sampai nabi yang terakhir yang dijumpai adalah Muhammad SAW, yang kita akan tunggu nanti di sana dengan syafaatnya, dengan laga Kausar dan berikut naungannya, ya kan. Banyak-banyak kalian bersalawat dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.